Assalamualaikum semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan kalian sehat ya. Untuk kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu tentang teks eksplanasi. Nah, sebelum kita mulai, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jangan lupa siapkan buku paket dan buku tulisnya ya. Baik, kita lanjut halaman 47. Silahkan dibuka buku kalian halaman 47. Sudah? Nah, kita lihat sama-sama ya. Pada halaman 47 itu terdapat teks yang berjudul Penemu Televisi. Nah, silahkan kalian baca dulu teks tersebut dari awal sampai akhir. Kemudian, kalian cari kata-kata sulit pada teks tersebut. Namun, di sini sudah Ibu tentukan ada 5 kata sulit. Nah, dari kelima kata sulit itu, silahkan kalian cari di Kamus Bahasa Indonesia. Jika kalian tidak memiliki, kalian boleh mencari dari Google. Nah, sekarang kalian lihat halaman 49. Pada halaman 49 itu, kalian diminta untuk mencari atau menulis informasi penting yang teks dari yang kalian baca tadi, yaitu teks yang berjudul Penemu Televisi. Nah, setelah kalian baca teksnya, kalian cari informasi pentingnya, kemudian kalian tulis di buku paket kalian halaman 49. Baik, Nak, kita lanjut halaman 61. Kita lihat di situ terdapat teks berjudul Penemu Lampu Lalu Lintas. Nah, kalian silahkan baca dulu teksnya dari awal sampai akhir, dipahami benar-benar. Nah, setelah itu kalian cari informasi pentingnya dengan cara menjawab pertanyaan yang sudah Ibu buat. Nah, sebelumnya kalian tulis dulu pertanyaan tersebut di buku paket kalian halaman 62. Nah, setelah kalian tulis pertanyaannya ini, kalian jawab. Nah, setelah dijawab, kalian tulis jawabannya di samping pertanyaan. Nah, kalau sudah, kita lanjut halaman 67. Pada halaman 67 itu terdapat teks yang berjudul Sejarah Penemuan Jam. Kalian baca dulu teks tersebut dari awal sampai akhir, dipahami benar-benar. Kemudian kalian tulis informasi penting dengan menggunakan bahasa kalian masing-masing. Silahkan ditulis informasi tersebut pada buku paket kalian halaman 68. Baik, kita lanjut halaman 69. Pada halaman 69, Ibu akan jelaskan tentang kalimat efektif dan tidak efektif. Baik, kalimat efektif itu adalah kalimat yang biasa mewakili gagasan penulis sehingga maksud dari penulis dapat tersampaikan dengan baik. Nah, sedangkan ciri dari kalimat efektif yaitu memiliki ciri padat, singkat, jelas, lengkap, dan dapat menyampaikan informasi secara tepat. Jelas di sini maksudnya adalah mudah dipahami oleh pendengar atau pembaca. Sedangkan singkat artinya hemat dalam penggunaan kata. Dan tepat artinya sesuai dengan kaidah bahasa yang berlaku. Nah, itu adalah pengertian dari kalimat efektif dan ciri-cirinya. Selanjutnya yaitu kalimat tidak efektif. Apa sih yang dimaksud dengan kalimat tidak efektif? Kalimat tidak efektif adalah kalimat yang menimbulkan kerancuan serta ketidakjelasan makna dan maksud bagi pendengar atau pembacanya. Nah, kira-kira gimana? Paham ya? Insya Allah ya, Nak ya? Nah, insya Allah paham. Nah, setelah itu kalian buka halaman 70. Nah, di situ tugas kalian yaitu merubah kalimat tidak efektif menjadi kalimat efektif. Silahkan ditulis di buku paket kalian masing-masing. Baik, kita buka halaman 91.
Bisa kita lihat sama-sama pada halaman 91 itu terdapat teks yang berjudul B.J. Habibie Sang Penemu. Nah, silahkan kalian baca teks tersebut dari awal sampai akhir, dipahami betul-betul isi dari teks tersebut. Nah, kemudian kalian diminta untuk melengkapi lini masa pada halaman 93. Jika tidak cukup, kalian bisa membuat lini masa tersebut pada buku tulis kalian masing-masing. Nah, di sini Ibu contohkan yang pertama yaitu lahir, bahwa B.J. Habibie itu lahir di Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juni 1936. Nah, silahkan kalian lanjut, kalian ceritakan pada masa kecil, SMA, kuliah, dan bekerja. Nah, itu adalah contoh dari lini masa dari teks yang berjudul B.J. Habibie Sang Penemu. Sekarang kita lanjut halaman 94. Pada halaman 94, Ibu akan jelaskan perbedaan antara kosakata baku dan kosakata tidak baku. Mungkin sebelumnya sudah pernah Ibu jelaskan, namun di sini Ibu ulang kembali ya. Kosakata baku itu adalah kosakata yang sesuai dengan pedoman atau kaidah bahasa Indonesia yang telah ditentukan. Nah, kosakata baku itu biasanya bersumber pada KBBI dan kosakata baku tersebut biasanya digunakan dalam kalimat resmi. Contohnya di sini adalah kata aktif, nasihat, bus, dan saja. Kalian perhatikan cara penulisannya ya, nanti kalian bisa bedakan dengan kosakata yang tidak baku. Nah, sekarang apa sih pengertian dari kosakata tidak baku itu? Kosakata tidak baku adalah kata yang digunakan tidak sesuai dengan pedoman atau kaidah bahasa Indonesia yang sudah ditentukan. Kosakata tidak baku itu biasanya digunakan dalam percakapan sehari-hari. Nah, di sini contohnya yaitu yang pertama yaitu kata aktif ya, penulisannya dengan menggunakan kata V ya di sini. Kemudian nasihat ya, harusnya kan nasihat ya. Kemudian bis harusnya adalah bus. Dan terakhir adalah kata aja. Nah, seharusnya itu kata yang tepat adalah saja. Nah, itu adalah penjelasan Ibu terkait tentang kosakata baku dan tidak baku. Nah, tugas kalian sekarang yaitu mengerjakan di buku paket kalian halaman 94. Kalian diminta untuk memberikan tanda checklist pada kata yang termasuk kosakata baku ya. Silahkan dicoba dikerjakan di buku tulis kalian masing-masing. Selanjutnya kita buka halaman 117. Nah, pada halaman 117 kalian itu diminta untuk membaca kembali teks eksplanasi tentang B.J. Habibie yang ada pada pembelajaran 1 tadi. Kemudian setelah itu kalian diminta untuk mencari gagasan pokok masing-masing paragraf dari paragraf 1 sampai dengan paragraf 8. Nah, silahkan mencoba ya nak ya. Kalian bisa menulisnya di buku paket kalian langsung. Baik, demikian untuk pembelajaran kita hari ini. Kita akhiri kegiatan kita hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, Ibu berpesan pada kalian, Ibu minta untuk mengerjakan tugas dengan baik sesuai dengan instruksi yang sudah Ibu buat dari awal sampai akhir, dan semua tugas tersebut tidak perlu difoto ya, kalian bisa mengerjakannya aja di buku kalian masing-masing. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.